Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semua. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman gimana caraku memasak bebek bakar bumbu merah. Untuk bahan dan cara pembuatannya teman-teman bisa menyimak di video ini. Menurutku kemampuan kita mengeksplorasi berbagai jenis masakan, terutama keberanian mencoba teknik dan beberapa macam rempah untuk bahan makanan tertentu, menjadi pengalaman berharga yang dapat meningkatkan sensitivitas kita dalam merasakan enak tidaknya suatu makanan. So, tetap semangat cooking at home ya. Ngomongin soal makanan, syariat Islam yang berasal dari Allah merupakan satu-satunya sistem hidup kompatibel bagi kita. Karena Allah merupakan satu-satunya pihak yang paling ngerti diri kita, bahkan melebihi kita sendiri. Allah adalah sang kreator tubuh kita dan sistem yang berjalan di dalamnya. Dialah yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan gimana kita mesti memaintainnya. Banyak literatur maupun penelitian kontemporer abad ini menunjukkan kesesuaian syariat Allah yang sejalan dengan realisasi eksistensi hidup manusia. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Ta'ala tak hanya memerintahkan kita memakan makanan halal, namun juga thayyib. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa makanan thayyib bukan hanya makanan yang tidak jorok ataupun najis saja, melainkan pula makanan yang tidak membahayakan diri dan pikiran kita. Dalam kehidupan modern hari ini, yang termasuk makanan tidak thayyib adalah makanan yang memasukkan bahan tambahan sintetik seperti penguat rasa, pewarna, perisa, pengawet, pengental, pengemulsi, pelembut, pemanis buatan, dan lain-lain yang menjadikan makanan itu lebih tepat disebut menyerupai makanan atau identik sebagai makanan dan bukan sebagai makanan asli. Termasuk makanan tidak thayyib hari ini adalah makanan instan, makanan olahan tinggi, makanan kemasan atau dalam kaleng, dan makanan frozen seperti nugget, sosis, kentang goreng dengan kandungan tinggi gula, garam, lemak, serta pengawet namun rendah serat maupun gizi. Banyak akademisi maupun peneliti yang telah menjelaskan, termasuk salah satunya dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB Dr. Karina Rahma. Dia menyampaikan bahwa makanan ultra proses itu makanan yang mengalami pengolahan yang sangat banyak sehingga bentuk makanan aslinya sudah tidak bisa kita lihat lagi, seperti donat, brownies, cake, cookies, roti, pasta, dan lain-lain. Emang benar sih, semua itu tergantung bahan apa yang digunakan. Misal pakai bahan-bahan organik, no sugar, tanpa bahan tambahan sintetik seperti pengembang dan pewarna. Caranya dengan dipanggang atau di oven, bukan di deep fry, barangkali masih oke bagi sebagian tubuh orang. Tapi tidak semua respon tubuh orang, termasuk tubuhmu, bisa menerimanya karena sudah terlanjur terlalu toksik. Itulah mengapa banyak banget kita jumpai umumnya orang mengidap GERD, autoimun yang menyebabkan penyakit celiak, alergi dari level ringan hingga parah, imunitas bawaan yang gejalanya mirip penyakit celiak tanpa kerusakan autoimun. Hal ini juga berlaku pada minuman yang kita konsumsi. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dan sugar sweetened beverages seperti teh kekinian, kopi susu gula aren, boba, dan soda telah menciptakan kondisi yang disebut resistensi insulin. Asupan fruktosa dan glukosa yang berlebihan secara kronis bisa menyebabkan pankreasmu bekerja ekstra keras memproduksi insulin. Lama-kelamaan, reseptor sel tubuhmu menjadi tuli atau resisten terhadap sinyal insulin tersebut. Akibatnya, glukosa menumpuk dalam darah atau hiperglikemia. Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Resistensi insulin memiliki korelasi kuat dengan hipertensi. Insulin yang tinggi dalam darah memicu retensi natrium di ginjalmu dan bisa merangsang sistem saraf simpatis yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Inilah mengapa diabetes dan hipertensi sering hadir sepaket, mempercepat kerusakan pada organ vital manusia, terutama ginjal. Itulah mengapa makanan minuman tersebut bisa termasuk kategori tidak thayyib, bukan? Karena kandungan dari semua jenis makanan minuman itu bisa menimbulkan efek doror atau membahayakan tubuh kita di kemudian hari, meski tidak secara langsung, seperti obesitas, diabetes tipe 2, gagal ginjal, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Tergantung daya tahan tubuhmu. Bisa muncul di usia 30 tahun, 25 tahun, atau bahkan lebih muda dari itu. Parahnya lagi, ketika terdeteksi sudah langsung akut dan divonis tidak bertahan lama. Na'udzubillahi min dzalik. Oke teman-teman,
Sampai di sini video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.